Yesus setia. Dalam lembah kelam, dalam lembah kelam, Engkau ada. Yesus setia. Sekali lagi dalam lembah kelam. Haleluya. Kasih Tuhan. Dalam lembah kelam, Engkau ada. Yesus setia. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan. Biarlah segala pujian, penyembahan kami naikkan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa persekutuan yang manis ini terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami boleh ada di tempat ini semua karena anugerah-Mu. Dan hari ini Tuhan, kiranya pujian dan penyembahan kami menjadi persembahan yang manis didengar oleh-Mu. Dan kiranya ini boleh menyukakan hati Tuhan. Dan saat ini hati kami sudah terbuka untuk mendengarkan pesan-pesan dari Engkau ya Bapa. Kiranya hamba-Mu ini Tuhan pakai menjadi saluran perpanjangan tangan-Mu, sehingga mereka boleh mendengar, mengerti dan menggenapi setiap firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan Kau rapi hamba-Mu, rapi jemaat-Mu, dan kami percaya firman-Mu boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu. Saya sudah berapa kali sih di sini dalam rangka pertukaran mimbar perpan. Jadi saya mewakili ayah saya. Ayah saya adalah seorang gembala di Muhammad Ali, situ Tanah Tinggi, nggak jauh dari sini ya. Dan Bapak Gembala Saudara adalah mentor saya. Saya belum pendeta full, jadi baru pendeta madya. Jadi masih satu tingkat di bawah adik kelasnya Pak Gembala ya. Jadi saya kenal beliau waktu wawancara pendeta muda dan lihat belakang nama saya, kok ada namanya Wahono gitu. Ini terus kasih lihat foto papa saya, ini papa saya tuh di handphonenya. Itu papanya bukan? Oh iya itu papa saya. Oh ya udah. Habis itu langsung orang dalam udah lulus gitu. Enggak ya. Puji nama Tuhan bahwa saya bisa sampai sejauh ini hanya karena anugerah Tuhan. Dan hari ini saya bersyukur bahwa saya bisa bertemu adik lama saya. Ini Abed, saya dulu manggilnya Abed, tapi nggak tahu kalau di sini kayaknya namanya lain ya. Oh sama Albert, dulu manggilnya Abed. Dulu anak sekolah minggu saya, Bapak Ibu. Jadi kemarin waktu tempo hari bilang, Kak Susan pelayanan di sini. Iya, tapi ternyata saya sakit waktu itu ya. Jadi guru sekolah minggunya yang lain yang kesini tetap reuni dia. Dan saya bersyukur bahwa di gereja kami mungkin passionnya dia itu untuk melayani gitu ya. Tapi di gereja kami belum ada kegiatan ke lembaga permasyarakatan, belum ada. Dan karena passionnya melayani mungkin tidak terpenuhi, jadi bersyukur bahwa Pak Andi bisa merangkul dia. Maju terus ya, Tuhan berkati, bisa reunian. Ini kakak Susan jadi. Tapi sekarang saya sudah jadi ibu-ibu dan kamu juga sudah jadi bapak-bapak. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih. Tadi di gereja kami lagu sebelum firmannya juga sama itu. Maka tadi saya fotoin, saya kasih WL-nya. Ini janjian apa gimana sama GBI Serafim gitu. Apakah sedang membutuhkan pertolongan? Berkali-kali Tuhan tidak menjawab doaku, Bapak Ibu yang terkasih. Saya mau katakan bahwa Tuhan itu begitu mengasihi kita. Dia tidak pernah tidak menolong, dia tidak pernah tidak menjawab. Tetapi ada saatnya Tuhan belum menjawab doa kita. Tuhan belum menolong kita. Karena apa? Karena Tuhan mau lihat seberapa besar imanmu itu bergantung pada Tuhan ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, tetaplah ikut Tuhan dengan setia. Jadi tadi pujian mengatakan dalam rasa syukur, walaupun Tuhan gak menolong, walaupun Tuhan belum menjawab doaku, aku tetap bersyukur dan aku tetap menyembah. Artinya apa? Saudara sudah memiliki hati seorang hamba. Bapak Ibu kerja di perusahaan ya, saya di perusahaan kerja, diomel-omelin gitu ya, gimana nih kerja gak bener, terus saya ngambek gitu, baper, udah mau keluar aja, kan enggak ya, saya butuh pekerjaan ini, kalau diomelin ya udah gak apa-apa, itu hati hamba. Coba kalau bos yang saudara marahin, keluar, bapak nih ya gitu kan gak mungkin, yang namanya hamba emang biasanya diomel-omelin ya kan, raja biasanya menyuruh-nyuruh hambanya, tapi Bapak Ibu saya mau katakan, kebenaran sejati sebagai pengikut Kristus kita dipanggil untuk memiliki hati hamba.
Lalu ada saudara yang berkata, katanya aku anak raja, kok aku disuruh jadi hamba? Jadi bagaimana nih? Aku anak raja apa aku hamba? Yang jelas dunia mengatakan begitu, lu katanya anak raja, kok belum disuruh jadi hamba Tuhan? Jadi gimana sih konsepnya? Jadi saya mau katakan hari ini, dunia mengajarkan kita bahwa kebesaran kita itu diukur dari posisi, kekuasaan, ya. Semakin besar posisi saudara, semakin besar kekuasaan saudara. Begitu masuk sini, selamat pagi Bu, benar ya. Saya pakai baju begini, bawa Alkitab, bawa tenteng, petak, peletok. Pagi Bu, tadi di situ. Siang Bu, oh ya security. Coba kalau saya pakai daster, lu mau kemana? Dari atas ke bawah ke hotel juga nggak pakai daster kali Bu, gitu. Yang sopan bajunya kan begitu. Dilihat dari fisiknya. Jadi Bapak Ibu, dunia mengajarkan kita bahwa kebesaran diukur dari posisi, kekuasaan atau harta. Tetapi dalam kerajaan Allah, kebesaran justru ditemukan dalam kerendahan hati dan pelayanan kepada sesama. Bapak Ibu, saya boleh minta ini agak digedein dikit nggak? Boleh ya? Ya, minggu lalu baru retreat sekolah minggu dan suara saya tuh belum balik sampai sekarang, saya juga nggak tahu. Karena teriak-teriakan anak-anak, sini satu. Aduh, ngurusin anak-anak sampai suaranya habis. Jadi harusnya minggu lalu ya jadwal saya ya Pak ya. Tapi diundur, terima kasih. Jadi minggu lalu ada retreat sekolah minggu dan puji Tuhan di sana anak-anak belajar melayani dan juga guru-gurunya pun juga belajar untuk melayani dan memiliki hati hamba. Hari ini kita mau belajar bagaimana kita bisa memiliki hati hamba sama seperti Yesus. Makanya pujian berkata, berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Saudara, kalau kita nggak punya belas kasihan, kita nggak bisa punya kemurahan hati. Contohnya apa? Kalau misalnya ada yang minta sumbangan nih di pom bensin kan suka ada tuh yang bawa kardus untuk anak yatim, untuk gempanya di mana ya, dianya di mana gitu. Kita kan kadang bertanya-tanya, ngasih nanti dibuat apa tuh duitnya? Nanti buat dia sendiri atau di Indomaret deh. Pak 500-nya bisa sumbangin kemana gitu. Kita nggak tahu apa-apa, tapi karena kita nggak mau ribet, ya udah deh. Itu kan bukan belas kasihan, itu bukan kemurahan hati. Tetapi karena nggak mau ribet gitu, nggak mau diribetin ya kan. Bu minta duit Bu 2.000, saya dulu waktu masih kuliah tuh naik angkot masih. Kalau udah ada yang itu yang pakai pang itu pakai gini yang nggak mandi itu aduh. Ya dibantu mau makan, saya mau makan. Aduh daripada dia lama-lama di deket saya ya kan. Saya kasih aja deh gitu gopek gitu. Udah biar cepet pergi. Itu namanya bukan belas kasih. Saya nggak punya belas kasih. Tapi yang namanya belas kasih, saudara tergerak untuk memberi karena saudara percaya berkat yang saya berikan ini bisa jadi berkat buat dia. Nah itu belajar seumur hidup Bapak Ibu. Saya nggak bisa ngasih pengamen terus berkata ini berkat buat kamu, nggak bisa. Saya bilang masih muda, ya kan gitu masih muda bukan kerja. Saya aja kerja dari pagi sampai sore ninggalin anak. Dia mau minta-minta. Kadang kita mikirnya seperti itu. Tapi belas kasihnya Tuhan itu menggerakkan hati tanpa kita berpikir buat apa. Aku cuma mau ngasih sama dia. Itu yang namanya kita miliki hati hamba, kemurahan hati. Kita mau buka satu ayat yuk. Filipi 2 ayat 4 dan 5. Filipi pasal 2 ayat 4 sampai ke 5. Filipi pasal 2 ayat 4 sampai 5 sudah dapat? Yang sudah dapat katakan amin. Oke, kita baca sama-sama. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Amin. Menaruh pikiran dan perasaan kita sama di dalam Kristus Yesus. Jadi siapa yang harus jadi teladan kita Bapak Ibu? Yesus. Jadi beberapa poin penting tentang hati seorang hamba. Yang pertama kita perlu Yesus sebagai teladan hati seorang hamba. Saudara nggak bisa memiliki hati seorang hamba kalau saudara lihatnya, misalnya lihat orang tua kita. Orang tua kita teladan baik, benar. Tetapi kadang dia manusia. Dan kadang orang tua kita juga suka salah ya. Bener ya, orang tua saya tuh dulu mama saya lucunya ya karena dia turunan Chinese ya, segala sesuatu harus perhitungan gitu. Si ibu Quick Gyokwa itu almarhum mama saya itu dulu tuh kalau pergi, kamu bawa dong makan dari rumah di kantor, jangan jajan. Terus ya kan saya kan pengen jajan juga dong, saya yang kerja, yang saya yang capek kan. Terus dia bilang ngapain bawa apa beli-beli gitu di itu mahal.
bawalah dari mama. Ntar kalau sehari ini saya bilang, ini enak mah kemarin makanannya, besoknya itu lagi lauknya. Wah, sayur labu siamnya enak, besoknya labu siam lagi. Saya bilang, jangan labu siam lagi. Lalu saya kata mama, udah dimasakin aja, berisik aja. Terus saya bilang, nih mama sebenarnya murah hati apa enggak sih bawain saya bekal ya. Terus saya katakan, ya kadang-kadang orang tua bisa salah ya, motivasinya dia ya maksudnya baik gitu supaya anaknya punya uang jajan lebih gitu. Tapi marah-marahnya itu yang saya bilang, masakannya jadi nggak enak nih marah-marah begini. Bapak Ibu terkasih, kalau kita meneladani Yesus itu nggak pernah salah. Karena Markus 10 ayat 45 berkata, anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tuhan belum sampai minta kita menebus dosa banyak orang ya Bapak Ibu. Tuhan hanya minta engkau punya hati yang mengasihi, engkau punya hati yang melayani, itu cukup buat Tuhan. Yang penting Tuhan senang. Ada seorang hamba Tuhan yang berkata, dulu pernah diundang ke gereja kami, pendeta Anthony Chang ya kalau tahu, itu lucu loh ngomongnya. Jadi dia dari dulunya dia mengalami gangguan jiwa. Jadi dia berkata, saya mengalami gangguan jiwa memang. Dan sampai sekarang ya menggerak-geriknya terbatas gitu. Jadi beliau diem gitu. Tapi pinter gitu mengungkapkan firman Tuhan. Luar biasa Tuhan pakai. Sampai dia mau bunuh diri. Lalu dia berkata, pokoknya mau orang ngomong apa sama saya cuma satu pikiran saya. Yang penting Tuhan senang. Mau orang injak-injak harga diri saya. Mau orang bilang saya apa. Yang penting saya lakukan yang membuat Tuhan senang. Ternyata itu aja kunci kita bisa damai sejahtera hidup di dunia ini. Jadi yang pertama tadi, kita perlu Yesus sebagai teladan hati seorang hamba. Jadi banyak orang berkata Yesus itu sebenarnya lebih pantas menjadi raja. Lah benar, Tuhan kan memang di Allah Bapa menurunkan anaknya yang tunggal supaya dia menjadi raja atas segala raja. Tetapi kemudian kenapa dia harus jadi hamba? Kenapa dia harus hidup sederhana? Kalau kita lihat kehidupan Tuhan ya, jauh dari kehidupan seorang raja. Dia jalan kaki kemana-mana. Dia berpakaian seadanya, dia bergaul dengan banyak orang, bukan dengan orang-orang kelas atas dengan para ahli-ahli Taurat itu. Enggak, Tuhan bergaul dengan orang-orang paling bawah. Kenapa? Karena Allah mau berkata kepada kita, Dia adalah raja yang melayani. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau kita mempunyai konsep bahwa aku anak raja, aku harus hidup berkelimpahan, harus memang. Anak-anak Tuhan harus hidup berkelimpahan. Karena itu usahakanlah, rajinlah. Supaya apa? Bukan supaya kita untuk menyenangkan diri kita sendiri, supaya kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Siapa yang dimuliakan? Nama Tuhan, bukan kita. Di sini baik enggak? Si Susan baik ya, Tuhannya siapa sih? Kan begitu. Jadi siapa yang disenangkan? Tuhan. Jadi Bapak Ibu, terus kadang-kadang ada yang bilang, aku harus hidup berdasarkan perintah Tuhan. Aku adalah hamba. Jadi saudara pakaiannya compang-camping gitu kan. Gak boleh lo pakai baju baru. Kita kan hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan tuh gak boleh punya mobil. Lalu jalan kaki. Ya dari Pondok Gede, dari Condet jalan kaki ke sini. Ya ampun ya. Jadi kadang-kadang orang berpikirnya terlalu kaku. Padahal Tuhan maunya tuh kita, ayo dong, fleksibel dong, luwes. Aku mau kamu punya pikiran seorang raja. Artinya apa? Kita harus berpikir sebagai seorang raja. Engkau harus bijaksana. Amin. Memutuskan apa-apa tuh harus bijaksana. Engkau harus punya banyak berkat untuk bisa dibagikan kepada sesamamu. Tetapi satu hal, engkau tidak boleh tinggi hati. Kita nggak boleh sombong. Kita harus tetap memiliki hati hamba. Jadi milikilah pikiran raja, tetapi hati seorang hamba. Kalau cuma punya pikiran raja aja, nggak punya hati hamba, saudara nggak punya kemurahan hati, wah rakyatnya tersiksa. Yang kaya dia doang, ya kita malah tersiksa nantinya. Jadi Yesus adalah raja yang melayani. Hamba hidup berdasarkan perintah, sederhana dan banyak batasan-batasan. Kadang kita terlalu berbuat seperti itu, kita jadi membatasi diri dengan banyak orang. Aku kan orang Kristen, aku nggak boleh bergaul sama orang lain, ya kan? Haram gitu. Sedangkan Tuhan maunya apa? Kita bergaul jadi banyak orang. Kita jadi terang bagi sesama kita. Manusia, sesama. Pokoknya yang namanya manusia, saudara ajak ngomong aja tentang Tuhan. Amin. Jadi yang pertama untuk kita bisa memiliki hati hamba, kita harus memiliki Yesus sebagai teladan yang sempurna. Nah yang kedua, untuk memiliki hati seorang hamba, kita harus melayani dengan kasih dan kerelaan.
Nah, melayani itu nggak cuma sekedar melayani Bapak Ibu. Melayani itu perlu pengorbanan. Itu benar. Ketika saya terjun bilang, saya mau melayani Tuhan aja. Saya mengorbankan mantan pacar saya. Saya dulu pacaran sama beda agama Bapak Ibu. Lalu bapak saya katakan, kamu mau kemana sekarang? Ya udah, udah 3 tahun setengah pacaran nggak nikah ya kan? Kadang mentok sana mentok sini. Akhirnya dia dari Islam terus jadi Katolik. Malah Katolik, aku malah Katolik, kamu nyasar kemana? Karena mamanya Katolik. Mentok sini mentok sana, saya nggak sejahtera. Akhirnya kita katakan sudah di sini aja. Kita nggak bisa lanjut. Sampai dia berkata, nanti momen terakhir saya menginjakan gereja adalah pada saat kita pemberkatan nikah. Setelah itu kita masing-masing. Oh, kalau gitu kita masing-masing dari sini aja. Jangan nunggu diberkatin. Sorry ya. Dan saya baru merasakan kecintaan saya kepada Tuhan sebesar itu. Oh Tuhan, aku mencintaimu sebesar itu. Aku bisa melepaskan cinta di dunia ini. Saya lepaskan dia. Dan saya 7 tahun kayaknya jomblo. Wah, kayaknya aku gak nikah-nikah nih. Udahlah, aku jadi hamba Tuhan aja. Pelarian ya. Sebenarnya ya dulu pelarian. Waktu masih jadi pendeta Pratama itu, PDP itu masih pelarian. Padahal aku gak punya pacar, kali aja waktu diklat ada yang nyantol ya kan, hamba Tuhan, pasti kan masih seagama dong ya kan, diklat PDP, itu tuh gak ada yang naksir sama sekali, aduh. Padahal dulu tanya Abed, dulu aku mah cantik banget, ya Abed ya, langsing loh, ya, Abednya ngikutin mulu, kakak gitu. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, 7 tahun menjomblo, 32 tahun, umur 32, Tuhan baru pertemukan saya dengan suami saya. Lalu saya katakan, oh ini ya. Jadi dipertemukannya langsung dengan kriteria saya gitu loh. Wah, ini bener-bener nih. Jadi dia melayani Tuhan, dia belum punya gereja lokal. Karena saya anak hamba Tuhan. Kalau dia anak hamba Tuhan juga kita tarik-tarikan ya kan, melayani sana dan sini. Nggak bisa. Saya bilang, saya bukannya nggak mau dapat anak hamba Tuhan, Tuhan. Tapi kalau saya dapat anak pendeta juga repot nih, gerejanya di mana? Saya berat pelayanan di sini. Dan ternyata dia juga menemukan hatinya di sini ya. Oh ini aku mau melayani. Ya udah, ayo jadilah semua dengan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu, melayani itu perlu pengorbanan. Saya harus mengorbankan apa yang bukan rencana Tuhan untuk masuk dalam rencana Tuhan. Jadi melayani itu bukan karena terpaksa atau ingin diakui, tetapi karena kita mengasihi Tuhan dan sesama. Dan selama itu menjadi PDP terus kemudian PDM, saya itu semakin menyatu dengan jemaat gitu. Dulu tuh saya kakuin namanya anak gembala ya. Rai, oma, tapi sekarang tuh hati saya tuh selalu tersentuh gitu. Melihat oma-oma, bagaimana oma kabarnya. Kalau dulu saya malu-malu gitu mau nyapa, hai Bu, shalom Bu, itu saya malu. Karena takutnya dibilang apa, ih so kenal banget, so deket banget sih. Anaknya pendeta, dulu aja gak pernah nyapa-nyapa. Tapi saya memberanikan diri saya berkata, saya merasa menjadi satu dengan kalian. Jadi itulah persekutuan Tuhan dengan jemaatnya. Jadi Bapak Ibu, Galatia 5 ayat 13, kita mau buka, firman Tuhan berkata, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi tugas kita setelah kita dimerdekakan, kita punya kesempatan. Banyak orang menggunakan kasih karunia itu secara sia-sia. Artinya apa? Ya gue dosa juga gak apa-apa, berkali-kali itu ada kasih karunia Tuhan yang akan terus mengampuni, benar ya? Orang menggunakan hal-hal semacam itu. Jadi aku berkali-kali jatuh dalam dosa juga gak apa-apa. Toh pujian berkata berkali-kali juga Tuhan menolong. Berkali-kali juga Tuhan mengampuni. Tapi alangkah baiknya kalau Tuhan gak perlu sampai berkali-kali mengampuni kita. Amin. Jadi hari ini hiduplah dalam kebenaran. Artinya apa? Hidupmu ini dipakai hanya untuk melayani dan mengasihi sesama. Titik. Itu aja tugas kita di dunia ini. Karena apa? Kalau saudara mulainya dengan kasih, bisa merembetnya kemana-mana. Kalau saudara bisa mengasihi, saudara bisa mengampuni. Kalau saudara penuh kasih, saudara pasti akan jadi pribadi yang lebih sabar. Itu sudah pasti. Tapi itu perlu latihan seumur hidup ya. Melayani dengan kasih dan kerelaan perlu pengorbanan. Minggu lalu retret sekolah minggu. Jadi ada satu majelis ya, ibu-ibu muda. Dia biasanya memang aktif di urus konsumsi gitu, di umum, bukan guru sekolah minggu ya. Tapi dia bilang, aku mau ikut dong gitu. Tapi kan ada doa 10 hari di gereja kita dan dia harus urus itu. Terus dia bilang sama Pak Gembala, Om,
saya boleh ikut nggak retret sekolah minggu, mungkin dia mau refreshing gitu kan, ke puncak ya, enak jalan-jalan ya kan, boleh ikut nggak? Terus opa bilang, oh ya boleh, delegasiin aja tugasnya ke yang lain. Oh ya udah, akhirnya ikut nih Bapak Ibu. Begitu dia ikut, ternyata begitu pembagian kamar, si ibu ini dibagi kamar bersama dengan 5 anak-anak yang di bawah 6 SD lah, pokoknya dari kelas 1 sampai kelas 6 SD, berlima. Nah ternyata saya bareng sama anak saya, karena anak saya yang kecil itu agak kurang sehat, jadi kita tidur cuma berdua. Lalu karena sebelah-sebelahan, ternyata di malam pertama ada yang cepirit gitu, Cici aku nih gitu, celana aku bau gitu. Oh iya, saya tuh dengar dari kamar sebelah. Waduh, jam 11 malam, di saat kita baru nyampe terus kebaktian ibadah kan capek ya Bapak Ibu ya, pengennya kan tidur gitu kan, adem-adem gitu, dingin-dingin enak, hujan-hujan, ini suruh nyebokin. Lalu saya bilang, Cik gimana, saya tuh masih ngekepin anak saya gitu, bisa enggak gitu, bisa gitu, tapi saya tahu dia lelah gitu. Lalu, kamu bawa celana enggak, ini malah, iya ada kecoa gitu, udah kejar-kejar kecoa cicinya. Saya bilang, aduh baru mau tidur, udah tidur ya, tidak boleh ada yang keluar gitu. Cici mau kemana? Cici mau rapat di luar, padahal mau makan pop mie, ngopi-ngopi kan, gurunya di luar kan. Begitu keluar 3 anaknya ngikut di belakang, Cici lah ini kok gak tidur, tadi kan udah merem. Akhirnya aku gak bisa tidur, akhirnya dia nemenin lagi. Malam kedua, 1 lagi, Cici aku perutnya sakit nih, aku diare. Bisa kali dari malam sampai pagi dia 3 kali ke kamar mandi. Kamar mandinya kan di luar, jadi saya tuh denger, aduh kasihan ya, saya lihat pagi-pagi dia kurang tidur. Lalu saya katakan, Ci bagaimana perasaanmu? Kau meninggalkan doa 10 hari, mau refreshing, ternyata di sini malah capek banget. Tapi dia berkata, sukacitaku penuh. Ini pelayanan, ini buat Tuhan, ini anak-anak Tuhan. Lalu saya berkata, oh tuh berkati kamu ya Ci ya. Maaf ya aku nggak bantuin, jadi anakku juga sakit gitu. Iya. Gitu. Lalu panitia berkata, terima kasih pada guru-guru sekolah minggu, Ibu Susan. Saya mau ngurusin anak saya sendiri, nggak capek saya mah. Mereka yang capek. Terus saya katakan, oh iya, melayani itu butuh pengorbanan. Niatnya mungkin mau refreshing, mau happy-happy, ternyata malah capek. Tapi dia bersuka cita karena dia katakan yang penting Tuhan senang. Itu aja. Jadi Bapak Ibu, kalau ada kesempatan, jangan kita hidup dalam dosa. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah kemudian satu lagi, saya tuh kalau di kantor, karena saya dapat fasilitas kendaraan dari kantor ya Bapak Ibu. Jadi saya mau pulang pada saat itu, saya tuh pusing waktu itu, muter pala saya. Aduh gimana ya, aduh ini pusing banget karena darah saya agak rendah waktu itu. Lalu seorang teman saya berkata, Kak kenapa Kak gitu, aduh pusing banget, tadu duduk dulu. Ya terus gimana dong pulang nyetir sendiri? Ya terus gimana ya, tadu diam dulu, mau aku temenin gak? Terus saya tanya sama dia, emang kamu bisa nyetir? Enggak. Jadi saya bilang, ya terus kamu mau ngapain, nemenin, malah nambah 2, dua-duanya kecelakaan nanti malah gitu. Ya kamu kan gak, oh aku gak membantu ya Kak ya. Lalu di situ dia berkata, ternyata niat baik aja gak cukup Bapak Ibu. Kita punya niat untuk melayani, kita punya niat untuk menolong. Aku mau nolong, tapi kalau kita gak ada pengorbanan, kita gak ada kebisaan, kita gak mau bisa, ya percuma, betul? Jadi saat ini kalau hatimu tergerak untuk melayani dan engkau punya sesuatu untuk engkau berikan kepada sesamamu, yuk kita mau berikan. Amin. Jadi Bapak Ibu, tadi yang kedua berkata melayani itu penuh kasih dan kerelaan. Tapi jangan lupa melayani itu juga perlu pengorbanan. Nah yang ketiga, untuk memiliki hati seorang hamba, kerendahan hati membawa kemuliaan Tuhan. Nah ini satu-satunya hal yang sangat penting untuk kita bisa menjalani kehidupan ini bersama dengan sesama kita. Karena kalau kita gak rendah hati, kalau kita terus berkata mengklaim bahwa aku anak raja, aku harus dihormati, aku Tuhanku lebih besar, agamaku lebih benar daripada agama lo gitu. Wah kacau dong. Gak ada yang mau ikut Tuhan Yesus nanti ya. Jadi dunia menganggap melayani adalah tanda kelemahan. Ya tentu saja. Kadang berapa majikan yang menyiksa ART-nya ya, asisten rumah tangganya, berkata bahwa lu kan bawahan gue gitu. Berapa banyak bos-bos yang mencaci maki karyawannya. Jadi dulu yang kerja di perusahaan saya ini, jadi staf keuangan saya itu dulunya dia kerja di kantor akuntan. Gak tahu di sini anak-anak muda ada yang kerja di kantor akuntan nggak? Jadi kata dia gini, Kak, aku tuh dulu ya Kak, setiap kan ada CCTV tuh dari luar. Kalau bosnya datang mobilnya kelihatan,
Kita langsung pada keringet dingin, kita pada takut. Ya terus kamu keringet dingin dulu tiap hari Senin sampai Jumat gitu. Ya, terus kata, aku bersyukur banget bisa kerja di sini. Jadi bos saya itu adalah seorang anak Tuhan juga, ya hamba Tuhan juga yang melayani. Dan sepertinya sampai kapanpun ya kalau Tuhan masih pakai ya saya akan tetap kerja di situ. Itu adalah tempat pekerjaan pertama dan terakhir saya. Karena di situ saya punya banyak kesempatan bisa melayani, waktunya tuh fleksibel. Pak, saya ada rapat gitu, ada MD gitu. Ada MD, oh ya silakan. Sehari kan, nggak 3 hari. Oh ya sehari. Pak, saya ada kegiatan ini, izin ya. Oh iya boleh. Jadi Bapak Ibu, dunia menganggap melayani adalah tanda kelemahan. Tetapi bagi kerajaan Allah, mereka yang merendahkan diri akan ditinggikan oleh Tuhan. Amin. Jadi siapa coba yang di sini yang masih belum minta maaf sama orangnya? Jadi kadang-kadang tuh minta maaf, bukan gue yang salah, masih minta maaf. Bapak Ibu, di gereja kami tuh ada seorang Bapak Ibu penginjil gitu ya. Jadi dia punya persekutuan doa tapi dia jemaati kita gitu. Jadi satu hari ada ibadah penghiburan, ada yang meninggal di Husada itu. Nah saya tuh kan WL ya, saya udah telat gitu karena jalanan macet. Karena ternyata toto ganjil genap gitu, ya ada mobilnya genap lagi. Tuh muter-muter sama opa akhirnya nyampe lebih 5 menit. Dan nyampe saya langsung nyelosor ke, kan biasanya kalau bercandanya langsung ke mimbar gitu. Lo udah telat langsung ke mimbar. Saya langsung buru-buru dan ternyata Bapak Ibu ini mau salaman gitu loh sama saya. Terus kan jadi artis ya. Mau salaman tapi ternyata saya nggak lihat karena saya buru-buru. Nah 2 minggu mereka nggak datang. Lalu kata salah satu jemaat, Bu Susan, ini ngomong aja ya biar nggak jadi ini. Ibu Sahat itu sama Pak Sahat itu bilang, kok Bu Susan begitu ya, nggak mau salaman sama kita. Ya hati saya hancur Bapak Ibu. Lah saya siapa gitu kan? Saya siapa? Terus saya katakan saya nggak ada maksud, saya kan buru-buru tuh. Terus ada Bu Santini juga bilang, iya Bu Susan tuh buru-buru karena dia udah telat gitu kan. Ya udah nggak apa-apa. Saya telepon nggak mau angkat. Saya telepon istrinya angkat. Iya kenapa Bu Sahat? Aduh saya minta maaf. Saya mohon maaf kalau waktu itu saya nggak salaman, saya nggak lihat dan saya udah terlambat. Ya mungkin ini hanya alasan saya, tapi dengan segala kerendahan hati saya mohon maaf. Lalu apa yang dia katakan, dia nangis, dia bilang, Ibu aku kita mohon maaf juga ya Bu ya kalau ada kata-kata yang nggak berkenan. Ini jadi siapa yang salah sih? Lalu saya berkata udah, dengan segala kerendahan hati saya mohon maaf. Minggu depannya dia datang lagi. Lalu saya katakan Tuhan, ternyata menjadi gembala itu nggak gampang loh Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu jangan katakan jadi gembala itu adalah orang paling tertinggi di ruangan ini. Jadi gembala itu jadi orang yang hatinya perlu sampai serendah-rendahnya. Supaya apa? Supaya dia bisa melayani Tuhan. Kadang kita berpikir, gue gembalanya, gue minta maaf. Ya, gue kan artis. Mau salaman ya masalah nggak salaman ya ruginya sih itu nggak bisa salaman sama saya kan enggak. Tapi saya harus punya hati hamba. Saya harus tetap meminta maaf. Walaupun saya ibu gembalanya, kalau saya salah ya saya harus minta maaf. Jadi Bapak Ibu, setia dalam perkara kecil untuk menerima perkara yang besar. Mereka yang merendahkan diri akan ditinggikan oleh Tuhan. Suami istri saat ini kalau ada yang belum minta maaf yuk, minta maaf yuk. Biasanya perempuan yang susah minta maaf memang. Saya tuh kalau sama suami saya dulu ya. Sekarang tuh kata suami saya, kayaknya kamu mendingan Mas sekarang kayak udah bertobat kamu. Kalau dulu tuh suami saya kalau dia belum minta maaf itu saya belum mau ngomong, padahal yang salah saya. Bukan yang salah ya kan. Mau makan apa ini gitu, serah. Udah bawa ke maunya apa mama tuh, saya hamil anak pertama saya ingat. Karena saya kesel sama dia jemputnya telat tuh di kantor. Karena kalau ibu hamil kalau udah lapar banget ya. Saya mau makan apa terserah gitu. Ya makannya apa maunya, nasi goreng gitu. Dia bawa tuh ke tempatnya di Halim itu. Tulisannya spanduknya tuh nasi goreng Bapak Ibu. Nasi goreng 86. Tapi kok menunya kok pecel lele, saya juga bingung tuh. Terus saya bilang, ini gak ada nasi gorengnya. Ini nasi goreng kan gitu. Ya itu lihat dong itu menunya aja pecel lele, pecel ayam. Terus kata dia salah lagi. Lalu saya katakan, aduh dulu itu saya tuh emosi, begitu emosi. Berkali-kali Roh Kudus tuh berkata, kamu tuh hamba Tuhan. Kamu kok begitu sih? Sekarang udah mendingan Bapak Ibu. Saya lebih memilih diam. Jadi kadang suami saya, makan apa mah diam, marah ya gitu. Enggak marah. Aku sedang
membatasi diriku untuk berbuat dosa. Mendingan aku diam aja deh. Jadi Bapak Ibu, kita perlu latihan. Jadi latihan seumur hidup untuk memiliki kesabaran, untuk hidup dalam kebenaran itu nggak gampang. Apalagi untuk memiliki hati hamba, dijatuhkan serendah-rendahnya di bawah. Tapi kita masih bisa berkata, nggak apa-apa deh. Yang penting Tuhan senang aja. Jadi kalau orang lain bisa melihat Tuhan dalam diri kita, biarpun kita diinjak-injak nggak apa-apa. Yang penting Tuhan bisa dimuliakan dalam hidupku. Jadi Bapak Ibu, saya percaya bahwa firman Tuhan berkata, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Makanya dikatakan para gembala sidang itu ya pelayannya saudara. Jadi kalau saudara ada susah, ada minta doa, ada butuh kekuatan, mintalah dilayani, ya. Tapi sebenarnya saudara bisa langsung berdoa pada Tuhan. Jadi jangan dikit-dikit tuh langsung telepon gitu kan, Pak Gembala doain. Emang kalau gembala yang doain itu langsung sembuh kan? Enggak juga. Penting untuk kita punya iman melekat sama Tuhan. Tapi kalau saudara udah benar-benar gak kuat, aku butuh bantuan, aku butuh kekuatan, mintalah pada orang-orang untuk didoakan. Amin. Jadi Bapak Ibu, melayani adalah salah satu indikator bahwa kita memiliki hati seorang hamba. Bukan artinya kita bisa dimanfaatkan, bukan artinya kita bisa diinjak-injak seenaknya, tetapi milikilah pikiran seorang raja, tetapi hati seorang hamba. Jadi engkau adalah raja yang melayani. Kita adalah anak-anak raja yang melayani Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, satu kesaksian lagi. Saya itu kalau dari rumah Pondok Gede itu ada satu orang tetangga yang ikut ke gereja. Anak muda nih, perempuan, dia teman kecil saya memang. Dia kepengen gitu ke gereja kita. Padahal di dekat rumahnya juga ada gereja. Saya mau ikut boleh gitu. Oh boleh. Setiap minggu kita ajak. Lalu berminggu-minggu gitu, terus kadang-kadang kakak saya yang pertama itu karena ketemu papa kan seminggu sekali cuman ya. Yuk makan yuk gitu. Pulang gereja ngajak makan. Ya kita ajak makan dia juga kan, si teman saya gitu. Lalu kakak saya berkata, emang tiap minggu mesti ikut dia? Ya emang kenapa? Saya bilang gitu, kenapa? Itu jiwa loh buat Tuhan, itu satu jiwa loh buat Tuhan. Ya kalau kita mau kemana-mana kan, ya diajak aja, diajak aja. Kalau nggak kita pulangin, kita kasih ongkos grabnya. Yang penting dia ke rumah Tuhan dulu. Oh gitu. Lagian juga minggu saya kemana sih? Saya muter-muter juga sini, Muhammad Ali sini, Pondok Gede Muhammad Ali, Pondok Gede Muhammad Ali. Saya tuh kalau minggu nggak mau banyak kegiatan, maunya cuman udah buat pelayanan Tuhan aja. Jadi begitu Bapak Ibu, dia sempat katakan, ngapain sih kan repot kalau gini. Oh kita makan diikut. Lah mulai kan perhitungan diomelin sama papa. Nah kamu tuh mulai, oh ya ampun. Lalu kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu? Setiap minggu bertahun-tahun nih orang ikut kita gitu. Akhirnya dia bawa ponakannya satu. Sekolah minggu nambah satu jiwa. Kemarin retreat sekolah minggu, kakaknya lihat adiknya sukacita di retreat. Tadi kakaknya ikut lagi. Saya bilang besok ganti high-ace mobilnya ya, biar bawa 14 orang. Lalu kata ayah saya, nggak apa-apa. Terus dia bilang, muat nggak Bu Susan mobilnya gitu, muat nggak? Muat, kalau nggak muat kita bawa mobil apa kita bawa juga, udah mobil bawa keluar semua. Yang penting kamu datang dulu ke rumah Tuhan. Saya ini hamba Tuhan, tugas saya adalah membawa kamu untuk ke rumah Tuhan. Ya, jadi kalau kita mau berpikirannya raja, ya ikut-ikut aja gitu kan, kita mau kemana-mana nggak bisa, ya ada orang lain. Nah, pikirannya begitu benar ya. Itu pikiran saya dulu. Kok dia ikut-ikut ya? Nggak, dulu mama papanya yang suka ikut gitu. Jadi mama papanya akhirnya punya jemaat sendiri. Pak Yesi Haurisa kenal kali ya Pak. Tapi dia GBI Bekasi sih, BPD Bekasi. Jadi anaknya sekarang maunya ikut ke gereja kita supaya sorenya dia melayani di rumahnya, tetap dia punya referensi gitu, cara jadi WL yang baik, jadi singer yang baik, jadi guru yang baik bagaimana. Jadi saya katakan hari ini kita sudah punya 3 jiwa dibawa ke gereja. Masa gara-gara kita mau pergi makan terus dia nggak boleh ikut? Kalau saya katakan kalau bisa udah kita naik taksi bareng-bareng, naik taksi aja bareng-bareng. Karena kita ini pekerjanya Tuhan. Dan saya bersyukur bahwa saya memiliki orang tua yang benar-benar mengajarkan banyak hal tentang kemurahan hati. Jadi kemurahan hati, kita memberi tanpa membangkit-bangkit, tanpa mengungkit-ngungkit. Kemarin udah gue kasih lu, sekarang begini sama gue. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi hari ini milikilah hati seorang hamba, penuh dengan kerendahan hati,
melayani sesama. Supaya apa? Dengan pelayananmu, orang bisa melihat, oh ada Tuhan dalam dirimu. Siapa Tuhanmu? Aku mau kenal dong, ayo ke gereja. Kan begitu ya kan? Kita kan ngajak orang penginjilan bukannya, lu masuk lu, agama lu sesat. Lu ke gereja gue, lu agama gue gak sesat. Kan gak begitu ya kan? Gereja antar gereja berkata, itu dia mah ngambil jemaat kita. Lah gimana saya ceritanya tuh sama Pak Su tadi, depan-depanan belakang. Ternyata apa? Kita gereja tuh depannya gereja GBI, belakangnya juga GBI. Memang kita duluan. Dulu Pak Kiki bilang, Pak Hono nih hebat loh sampai nggak berantem gitu kan. Gereja lain berantem Pak, disuruh pindah gereja yang baru itu. Lalu kata ayah saya, jiwa jemaat itu punya Tuhan. Kalau dia pergi, nanti Tuhan kirimkan lagi. Karena apa? Karena satu gereja juga nggak bisa mencukupi keinginan jemaatnya. Seperti saya katakan tadi, mungkin Abed lebih dekat gerejanya ke gereja saya. Tapi passionnya dia, aku mau melayani keluar gitu. Kita nggak punya, di sini ada. Ya biarlah di sini kata Opa. Dia bertumbuh. Saya punya sepupu juga begitu. Padahal kan kalau misalnya orang mau ngomong, orang omnya punya gereja kok sepupunya ke gereja lain gitu. Padahal rumahnya deket ya kan. Tapi kalau Tuhan katakan istrinya ini nggak bisa berkembang di gereja kita, malu karena latar belakangnya dari Muslim. Di gereja kita tahu dia latar belakangnya Muslim. Jadi semua orang seperti matanya tertuju kepada dia. Oh dia Muslim, oh dia gini. Ya seperti begitulah. Akhirnya dia nyaman di gereja lain, dia bertumbuh dan dia melayani di sana istrinya. Itu puji Tuhan. Dan ayah saya bisa berkata hebat. Terus saya berkata, oh lebih hebat. Kehilangan jiwa, tetapi dia bilang jiwa itu punya Tuhan. Jadi kalau kita tetap terus melayani, itu jiwa itu datang pada kita. Amin. Tugas kita hanya melayani. Amin. Jadi hari ini Bapak Ibu, saya berdoa supaya kita semua memiliki hati hamba, hati yang melayani dengan penuh kerendahan hati, penuh dengan kerelaan. Dan saya percaya bahwa itu bisa mendatangkan berkat buat kita semuanya. Anak-anak Tuhan semua harus diberkati Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa memberkati orang lain lewat pelayanan kita. Amin untuk firman Tuhan. Kita mau mengambil saat teduh. Kita mau renungkan firman Tuhan. Kita mau minta sama Tuhan. Berikan kami Tuhan hati untuk melayani-Mu. Berikan kami Tuhan hati yang penuh dengan kemurahan. Sehingga kami boleh memancarkan sinar-Mu kepada sesama kami. Kami percaya bahwa pertolongan Tuhan senantiasa ada buat kami. Kami percaya bahwa penghiburan Tuhan ada bagi setiap anak-anak-Nya. Ajar kami memiliki hati seorang hamba, sehingga kami bisa terus melayani Tuhan, terus memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan biarlah hanya nama Tuhan saja yang dimuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian, seperti wanita mengurapimu. Jadi sampai akhir kita